Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Syiar Islam, channel kami yang meluruskan yang keliru dan menguatkan yang benar. Di konten kali ini kita lagi-lagi akan menyaksikan seorang wanita Kristen kewalahan menghadapi Ustadz Yusuf. Tanpa basa-basi, kita langsung lihat saja videonya. Yesus itu bukan Tuhan, utusan aja. Yesus itu hakikatnya satu, Allah itu sendiri. Yesus itu hakikatnya satu, Allah itu sendiri. Coba kita lihat ya, pernyataan Mbak ini konsisten nggak sampai akhir ya? Ya muter. Allah. Kok muter gimana sih? Udah tahu ya dia ciptaan Allah ya. Susah tahu saya dari tadi. Anda panjang kali lebar saya dengerin terus dari tadi. Ya kan ya, kayak gitu. Bener kan, setuju. Sekarang apanya? Gini, Abang percaya Yesus kan? Kenapa saya percaya Yesus. Ya sudah. Selalu itu pertanyaan saudara-saudara kita Kristen itu pasti nanyain kepada kita, percaya Yesus kan? Lah, Islam itu memang percaya kok nabi-nabi sebelumnya gitu ya. Kalau Yesus itu yang dianggap sama dengan Isa, ya memang percaya, Islam itu percaya kalau ada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Musa, setelah itu ada Nabi Isa, ya kan? Nah, Nabi Isa itu terakhir untuk Bani Israel. Setelah Nabi Isa baru Nabi Muhammad SAW yang lahirnya di Mekah, di Arab Saudi, ya kan? Nah, makanya kalau ditanya percaya Yesus, ya pasti percaya. Karena umat Islam itu harus percaya kepada para nabi-nabi gitu loh. Tapi percayanya sebagai apa? Ya sebagai nabi dan rasul. Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan. Yesus, kalau Yesus yang mereka tanyain itu ke kita adalah perspektifnya anak yang lahir tanpa bapak, itu ya nabi, bukan Tuhan. Ya, tapi kan mereka mau menanyakan itu percaya kepada Yesus itu percaya dalam artian sebagai Tuhan gitu. Itu yang kita nggak sepakat, itu nggak sepaham. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yesus itu adalah firman-Nya Allah sendiri. Nggak ada Yesus mengatakan begitu. Nah, itu kan katanya Yesus itu firman Allah sendiri. Tadi katanya hakikatnya sama, Allah itu sendiri. Nah, ini sekarang firman. Firman itu kan mereka kan berulang-ulang nih ngambil istilah-istilah Al-Qur'an. Ada istilah Allah, ya kan? Ini firman ini juga kan di Al-Qur'an doang adanya. Firman mana ada firman itu di perspektif Islam itu adalah ucapan, perkataan yang keluar dari Allah gitu loh. Jadi bukan firman, tapi perspektif mereka firman itu yang berubah jadi Yesus itu gitu ya. Itu yang repot. Karena mereka menyalahartikan setiap kata-kata yang mereka ambil gitu. Bang, nggak pernah ada Yesus berkata aku gini bu ya begini bu ya, Yesus tidak pernah mengatakan aku berasal dari firman, nggak ada. Bukan Yesus yang menyatakan aku berasal dari firman, tapi Allah itu kalau bukan Yesus yang menyatakan, itu artinya memaksakan Yesus ya. Memaksakan. Seharusnya pemilik diri lebih tahu tentang dirinya daripada Anda ya. Gimana sih? Makanya Bang, dengar perkataan saya baik-baik. Allah, Yesus tidak menyatakan dirinya adalah Allah, tapi Allah menyatakan firman-Nya. Firman telah menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus. Itu bukan ajaran Yesus.
Nah ini sudah mulai ini nih, sudah mulai lari dari pernyataan dia yang pertama tadi, bahwa hakikatnya Yesus itu adalah Allah. Begitu kan kata dia di awal tadi kalau teman-teman masih ingat. Nah sekarang yang Yesus itu adalah firman, firman yang berubah jadi Yesus. Nah kita lihat aja sampai akhir. Jangan dilewatkan videonya ya teman-teman ya. Ditonton sampai akhir biar enggak salah paham. Bukan. Udah dibilang Kan bukan dibilang, ajaran Yesus, itu Allah ajaran dari pagan Yunani itu. kan sudah dibilang Allah berfirman. Allah berfirman. Ah, Jadilah manusia, jadilah langit, jadilah terang, jadilah Yesus. Allah berfirman, jadilah Yesus. Jadilah Dan Yesus. itulah firman. Nah ini benar nih, Allah berfirman, bukan firman jadi Allah, bukan firman jadi Yesus, tapi Allah berfirman, jadilah matahari, maka jadilah matahari itu. Kalau Allah mau menciptakan sesuatu, dia hanya berkata kun, kata Allah, maka jadilah gitu. Setiap sesuatu yang Allah ingin ciptakan, dia hanya cukup berfirman, bukan firmannya yang berubah jadi sesuatu gitu ya. Ini yang disalah paham. Jadi kalau mereka bilang firmannya yang berubah jadi manusia, nah ini yang repot ya kan. Padahal tadi dia udah paham. Allah berfirman, maka jadilah sesuatu. Allah berfirman, jadilah Yesus, maka jadilah Yesus. Karena setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu berasal dari perkataan dia. Allah berkata, jika Allah ingin menciptakan sesuatu, maka hanya berkata dengan kata kun, maka jadilah sesuatu itu gitu. Berarti ciptaan dia. Iya. Oh, Yesus ciptaan. Anda sembah itu? Bukan ciptaan. Lah, bukan ciptaan. Berubah-berubah kan? Lihat ya, teman-teman ya. Tadi katanya iya, Yesus itu ciptaan. Ya, beginilah. Kita ikutin aja ininya, iramanya ya. Nikmatin aja. Firmannya, ucapannya. Tadi katanya ciptaan, kayak gimana menjelaskannya, mana firmannya ya? Itu firmannya sendiri, Bang. Ya kan? Dari mana Yesus ngaku dia dari firman? Sekarang gini, kita kembali ke Allah deh. Sumbernya kan adalah Allah, ya kan? Sumbernya Allah. Kenapa harus ada Muhammad dan Yesus? Ya kan? Terus? Seharusnya Allah itu harus adil, menyatakan dirinya kepada manusia. Ini kan banyak. Ini repot nih kalau kayak gini nih. Kenapa harus ada Muhammad katanya dan Yesus katanya. Ini udah panik nih ibu ini, Simba ini. Ya Allah itu berkehendak segala sesuatu yang diinginkan ya suka-suka dia. Allah tidak dipertanyakan apa yang dia perbuat. Allah tidak dipertanyakan apa yang mau diciptakan. Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu gitu loh. Kalau di dalam Islam jelas. Bukan Allah yang ditanyakan apa yang dia buat, tapi hambalah yang dipertanyakan kenapa dia berbuat gitu. Teman-teman ya, biar nggak salah paham ya. Sesuatu keganjilan dalam kehidupan ini. Jadi menurut Anda Yesus dengan Nabi Muhammad itu setara gitu? Bukan setara, tapi kan Allah menyatakan katanya jadilah firman kepada Yesus. Terus dinyatakan lagi Allah memberikan wahyunya kepada Muhammad. Kan di sini kan hakikatnya Allah itu satu. Berarti Allah kan berbicara kepada Yesus sebelum ada Muhammad. Pasti nggak paham. Dia ngaco. Dia bilang Ustadz Yusuf yang nggak paham. Allah itu nggak berubah dari dulu. Allah itu satu. Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Ya, Allah itu satu. Tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi kalau yang salah paham kita, jangan bilang orang lain yang salah paham. Dia bingung menjelaskan agamanya, Tuhannya, tapi dia tuduh Ustadz Yusuf yang bingung. Yesus kan Saya dengar loh ya. Saya lagi dengerin teman-teman ya. Bukan enggak. Lihat kan dia jadi keki sendiri. Si mbaknya lucu.
menjadi keki sendiri. Nggak paham tapi muter gitu. Bukan Muter ini kan Allah kayak ini kan kayak kayak satu. baygon jadinya. Allah ini satu. Yesus, Allah berbicara kepada jadilah firman Yesus, ya kan, menyatakan dirinya adalah firman. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Terus kenapa Allah lagi menyatakan dirinya kepada Muhammad dalam wahyunya? Berarti kan tidak sinkron kalau Allah ini dibilang kok menyatakan kepada Yesus, menyatakan kepada Muhammad. Apakah dia tidak bisa menyatakan dirinya sendiri? Coba itu pertanyakan dalam dirimu. Oh, Gini ya teman-teman ya, biar nggak salah paham lagi. Bukan Allah itu tidak bisa menyatakan dirinya sendiri. Allah itu ya menyatakan diri sendiri melalui utusan-utusannya. Jadi nggak mungkin Allah itu ke bumi, nggak mungkin Allah itu menyerupai makhluknya. Karena Allah itu maha besar, maha kuasa. Di kitab mereka juga ada kok bahwa Allah itu nggak bisa dilihat, nggak bisa apa itu namanya itu didengar suaranya pun nggak bisa. Kalau mau teman-teman Kristen membaca kitabnya, membaca Bible-nya itu, Musa hampir mati karena ditunjukkan mukanya Allah. Itu gunung itu ditunjukkan oleh Allah sampai pingsan Nabi Musa itu kan. Karena nggak ada yang kuasa melihat Allah. Karena di dalam kitab mereka juga mengatakan tidak ada yang kuasa melihat Allah. Jika melihat Allah itu akan mati gitu loh. Jadi nggak mungkin Allah itu menunjukkan wajahnya. Jadi kalau dia mau menyatakan dirinya maka dia utuslah utusannya. Nabi Musa utusan, Nabi Ibrahim utusan, Nabi Daud utusan, Nabi Isa juga utusan. Yesus di kalangan Kristen itu utusan. Nah, Nabi yang terakhir itulah Nabi Muhammad SAW. Semuanya utusan. Utusan itu untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Jadi setelah disampaikan, makanya kata Yesus juga kan di dalam Bible mereka kan tidaklah saya sampaikan sesuatu dari diriku sendiri melainkan Bapakku lah yang menyatakannya kan gitu. Nah kalau di Al-Quran Rasulullah mengatakan tidak ada yang saya sampaikan kecuali dari Allah gitu. bukan Dia dalam maha diri kuasa. saya. Ya, Seharusnya dia maha Anda kuasa. pertanyakan diri Anda. Salah. Salah. Seharusnya Anda Berarti kan pertanyakan diri Anda tentang apa yang Anda pikirkan ya. Tentang masalah Tuhan Nabi Muhammad dan Tuhannya Yesus itu sudah tahu tidak dapat dilihat dengan mata, kan kayak gitu dijelaskan oleh mereka juga tidak dapat dipandang dengan mata. Coba yang kau sembah sekarang itu, Mbak, ya, Ibu ya, apa berarti gitu? kan berarti gini. Yesus Berarti kan atau bukan? Manusia pernyataannya, atau bukan? berarti pernyataannya bukan Allah kalau gitu. Kalau Allah menyatakan dirinya dan menyatakan firman itu adalah Yesus, untuk apa Allah memberikan berita lagi wahyu kepada Muhammad? Sementara di situ sudah diserahkan. Kan tidak ada pernyataannya bahwa firman itu, utusan itu yang terakhir hanya kepada Isa atau Yesus gitu. Nggak ada. Nah, kalau di Al-Quran jelas bahwa Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, adalah penutup para nabi. Dan di dalam Al-Quran juga Allah berfirman bahwa agama Islam itu disempurnakan. Agama inilah yang aku sempurnakan agama ini untukmu, kata Allah kan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di masa Rasulullah lah agama ini disempurnakan, tidak lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah kita umat Islam diberikan hidayah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan juga menjaga risalah-risalah yang berleemban. Seluruh ucapan, firman, dan hadis-hadis yang dia sampaikan ketika kita sanggup menjaga, mengamalkan apalagi, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Sepenuhnya kepada Yesus, aku akan mana ada. Anda Menyembah menyembah Allah. Yesusnya? Yesus adalah firman-Nya Allah sendiri. Ya, berarti Yesus itu bukan Tuhan, utusan aja. Yesus itu hakikatnya satu, Allah itu sendiri.
Ya muter. Ciptaannya Allah. Kok muter gimana sih? Udah tahu. Kita cukupkan saja ya teman-temannya. Rasanya sudah cukup karena mbaknya juga sudah kebingungan, kalian sudah keteteran ya. Jadi bersyukurlah kita umat Islam ini diberikan hidayah, dan jagalah hidayah ini hingga akhir hayat. Jangan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh atau godaan-godaan setan yang terkutuk, dan juga godaan-godaan makhluk yang ingin menyesatkan. Selalu berlindung kepada Allah agar akidah kita ini dijaga dengan baik oleh Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kita meminta perlindungan kepada Allah dan pertolongan kepada Allah agar hati kita dijaga tetap dalam akidah iman dan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati atau menutup usia kecuali dalam keadaan muslim. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dengan setia menonton video-video dari kami, konten-konten dari kami. Setiap reaction yang kami buat tidak ada unsur penghinaan, tidak ada niat untuk menghujat. Kami hanya mengedukasi, berusaha untuk secara objektif menilai dan juga mereaction. Jika ada perkataan yang mungkin menyalahi, mohonlah kami dimaafkan. Kami hanya berusaha untuk menyajikan secara seobjektif mungkin ya. Demikian ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten reaction kami berikutnya. Like, share, dan subscribe agar kami tetap semangat untuk membuat konten-konten terbaik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.